01 menang, tidak. 03 menang, tidak. 02 menang, tidak. Peserta kalah semua. Yang menang golput. Fakta, bukan kata saya. KPU juga mengakui itu. Video ini khusus bagi yang mau berpikir cerdas dan waras. Yang nggak mau skip saja, nggak ada gunanya. Yang mau nonton dengan memakai perasaan, silahkan ke channel-channel sebelah. Video kemarin itu meledak sekali. Alhamdulillah saya bisa menyatukan baik dari pembenci Pak Jokowi dan pemuja PDIP maupun dari yang suka Pak Jokowi dan yang benci PDIP. Juga bagi yang benci atau suka kepada Mas Anies. Jadi semua kubu itu kemarin menonton. Waduh, yang benci Pak Jokowi dan suka PDIP, waduh, itu yang paling banyak menghujat. Tetapi kok ada yang subscribe, itu berarti kebalikannya. Mereka itu adalah penyuka Pak Jokowi dan benci PDIP. Terus yang suka dan benci Mas Anies juga saling berdebat di sana. Pokoknya semuanya ada, semua kubu ternyata nonton video receh ini. Jadi alhamdulillah video ini meledak, tetapi saya prihatin. Ternyata masyarakat Indonesia itu masih suka, mayoritas menggunakan perasaannya dalam memahami atau dalam menonton konten politik, dalam berbicara masalah politik. Kali ini kalau Anda mau cerdas dan waras, tolong lepaskan kacamata perasaan, kacamata etika, kacamata agama dan macam-macam. Pokoknya politik itu punya kacamata cara pandang sendiri yang tidak sesuai, tidak cocok dengan perasaan. Lepaskan semua, kita biar bisa berpikir cerdas dan waras gitu loh. Ini saya jelaskan dulu ya, video kemarin tuh kenapa bisa meledak. Yang pertama ya karena dari thumbnailnya. Thumbnailnya itu kan ada judul. Terus dari videonya itu sendiri punya judul. Semuanya bilang judulnya itu hoax, judulnya provokatif, sengaja supaya videonya meledak. Ini yang perlu saya jelaskan. Percaya atau tidak, semua YouTuber itu cari duit. Itu poin pertama. Yang kedua, percaya atau tidak, semua YouTuber itu berusaha membuat video sebaik-baiknya agar meledak. Tetapi yang lebih penting nomor 3 ini, yaitu poin kedua tadi, bahwa yang direncanakan oleh semua YouTuber itu dalam prakteknya 99,9 meleset. Jadi semua YouTuber itu nggak pernah tahu apakah videonya mau meledak atau tidak. Itu yang Anda nggak paham. Semua YouTuber itu pasti berusaha membuat video dengan segala macam trik, dengan segala macam judul, thumbnail, supaya apa? Supaya meledak. Itu teorinya, tetapi dalam prakteknya nonsen. Intinya yang bikin meledak ya sudah, itu waktunya meledak gitu aja, rezekinya. Jadi saya kemarin bikin video ya cuman asal-asalan. Bahkan kalau melihat dari analisis YouTube itu, waduh, sudah nggak cocok. YouTube itu kalau ada video meledak langsung dianalisa. Coba perhatikan apakah ada poin menarik dari sana. Nanti yang bisa ditiru, diamati, ditiru, dimodifikasi untuk video berikutnya. Prakteknya enggak seperti itu. Ketika ditiru pun enggak akan meledak. Gampangnya gini loh, dia mau meledak atau tidak itu sudah, itu rezekinya gitu aja. Enggak bisa direncanakan sama sekali. Bahkan seorang YouTuber besar sekalipun, itu yang perlu Anda catat. Jadi semua itu berharap meledak, tapi saya juga nggak menyangka kalau video itu meledak. Jadi sudah 2 video saya yang menurut saya benar-benar hoax, itu berita receh kok malah meledak. Yang pertama ya masalah Marwarar itu yang diajar oleh Mas Gibran. Judulnya terus posisinya yang seperti mau berantem itu sudah ditafsirkan penonton benar-benar mau menghajar.
Terus yang kedua ini judulnya yang ternyata pemenang pilkada DKI bukan Pramono dan Bang Dul. Lah kok gak Anda perhatikan, lawang di belakangnya itu ada emotikon ketawa. Terus di judulnya juga ada emotikon ketawa. Pokoknya dilihat sekilas, yaitu kemungkinan besar meledak ya. Saya memenuhi algoritma YouTube, yaitu membuat judul dan thumbnail yang clickbait, yang menyesatkan. Ya ternyata terbukti yo, Anda itu gampang disesatkan. Mudah terprovokasi oleh gambar dan judul, ngaku saja. Tapi ya saya jujur nggak nyangka kalau video itu meledak. Makanya ngomongnya kan kayaknya apa, kata orang baru bangun tidur atau apa ya, memang bingung ngomongnya, namanya sedang bohong. Tapi perlu saya jelaskan bahwa judul saya itu nggak salah. Jadi saya ngambil judul itu dari Kompas sudah bikin seperti ini, semua kalah, yang menang adalah golput. Lah kalau saya bikin judul seperti itu yang nggak laku, jadi saya ngambil sisi lainnya, cara pandang lainnya. Itu kan sama saja dengan itu tadi, ternyata pemenang pilkada DKI bukan Pramono Anung dan Bang Dul. Kan sebenarnya sama, itu mengambil dari narasi yang disampaikan oleh tim saksi dari Ridho. 01 kalah, 02 kalah, 03 kalah, yang menang golput loh itu. Jadi kami di sini tidak main-main. Tidak main-main menunjukkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah kami takut kalah. Tidak. 01 menang, tidak. 03 menang, tidak. 02 menang, tidak. Peserta kalah semua. Yang menang golput. Fakta, bukan kata saya. KPU juga mengakui itu. Dan naib ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU, belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Oke, kita kupas dulu masalah judul tadi. Sudah jelas-jelas disampaikan bahwa rapat pleno kemarin itu bukanlah menetapkan pemenang. KPU hanya menetapkan perolehan suara masing-masing paslon. Nah, terus kalau disimpulkan bahwa yang memperoleh suara tertinggi itu adalah pemenang, ya monggo. Tetapi KPU itu tidak menetapkan pemenang, hanya menetapkan perolehan suara sah masing-masing paslon. Hasil perolehan hasil mungkin boleh diperjelas Pak, pertegas apakah ini benar satu putaran atau tidak sih Pak sebenarnya? Ya, hari ini KPU DKI Jakarta tahapannya adalah rekapitulasi tingkat provinsi dan penetapan hasil rekapitulasi ya. Jadi kami hanya menetapkan berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon. Nah, ketetapan KPU ini nanti akan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi kalau ada pasangan calon yang akan mengajukan sengketa perselisihan hasil. Sehingga karena masih ada potensi perselisihan di Mahkamah Konstitusi, tentu kami belum bisa menetapkan tahapan berikutnya, yaitu tahapan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau penetapan gubernur dan wakil gubernur yang memasuki putaran kedua. Ya, jadi karena itu kami berharap publik bisa menunggu, memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan sengketa di MK. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan putaran akan terjadi kalau misalnya Ya tentu kita tidak bisa berandai-andai ya. Mahkamah Konstitusi kan putusannya kadang-kadang tidak terduga ya. Misalnya terjadi perintah untuk pemungutan suara ulang atau perintah untuk rekapitulasi suara ulang, atau bisa jadi kami sebagai termohon nanti dimenangkan atau dianggap sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik. Jadi kita nggak berandai-andai, tentu kita akan tunggu, biarkan proses dan hak konstitusional dari pasangan calon itu kita berikan kesempatan.
Jadi kalau diklaim yang memperoleh suara tertinggi menang, ya itu bisa ditafsirkan seperti itu, logikanya seperti itu, monggo. Tetapi KPU belum menetapkan pemenang. Setelah ditetapkan rekapitulasi tersebut, akan menunggu apakah ada pihak yang mengajukan keberatan ke MK. Kalau tidak ada yang mengajukan keberatan, pasti langsung bisa dilakukan lagi rapat, yaitu menetapkan pasangan cagup dan cawagup terpilih. Tetapi bila nanti ada gugatan ke MK, itu hasilnya seperti disampaikan oleh komisioner KPU, hasilnya nggak bisa ditebak. MK itu putusannya kadang benar-benar di luar dugaan. Bisa jadi mengabulkan pemungutan ulang atau membatalkan perolehan suara salah satu calon, atau memberikan dugaan suara yang diperselisihkan ke salah satu calon. Baru dari situ ada dua pilihan keputusan MK nanti menghasilkan apakah langsung bisa ditetapkan sesuai perolehan suara tertinggi kemarin, atau bisa jadi untuk menetapkan terjadinya dua putaran. Misalkan ternyata perolehan suara dari Pramono Anung dan Bang Dul itu tidak memenuhi syarat 50% plus 1 suara. Ini yang perlu saya ulangnya, 50% plus 1 suara, bukan plus 1% ya, bukan. Jadi kalau secara hitungan Pramono Anung dan Bang Dul itu sudah memenuhi syarat 50,07%. Artinya perolehan suara Mas Pramono Anung dan Bang Dul itu sudah 50% lebih berapa ratus orang gitu loh. Aduh, capek ini. Kemudian masalah ini, pemenangnya ternyata bukan Pramono Anung dan Bang Dul. Itu karena akhirnya harus saya tambahi, sebenarnya nggak perlu, biar lebih jelas, dalam kurung dari DPT. Jadi jumlah DPT itu, daftar pemilih tetap, ada sekitar 8 juta. Sedangkan Pramono Anung itu hanya memenangkan 2.183.000. Itu kan artinya sekitar 25-26% dari total DPT. Artinya sekitar 3.800.000 pemilih melakukan golput. Ya berarti kan pemenangnya golput. 3.800.000 dibanding 1.283.000 tadi gitu loh. Itu dinarasikan oleh tim saksi dari Ridho. Semua pasangan itu kalah, yang menang golput. Kan nggak salah. Terus di judul itu saya sampaikan, PDIP dikibulin oleh anak abah. Seberapa besarkah jumlahnya anak abah itu? Secara angka itu berapa? Anda kan nggak pernah tahu. Kalau mengacu dari dua pilgub kemarin, ya pastinya terbagi. Satunya pendukung Anies, satunya pendukung Ahok. Kalau secara logika ya dibagi rata gitu. Karena Anies pernah menang, Ahok juga pernah menang. Oke ya, saya rasa sudah jelas bahwa video kemarin itu bukan hoax. Ya Anda aja yang gampang terprovokasi. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa saya tidak menyangka bahwa itu meledak. Kalau harapannya ya pasti meledak. Saya juga bikin judul-judul macam seperti itu sudah banyak di video sebelumnya. Yang meledaknya cuma 2 itu aja. Jadi nggak ada settingan bahwa ini supaya meledak. Nyatanya semua pengen meledak, tapi itu seringkali 99% bleset gitu loh. Nggak ada supaya meledak itu dirancang sesuai keinginan mau meledak, ternyata nggak meledak. Tadi kalau harapan saya meledak itu pasti semua YouTuber berharap videonya meledak, tapi nggak akan pernah menyangka bahwa video tersebut akan meledak. Itu aja. Selalu dalam prakteknya meleset. Apa yang kita rancang dengan rapi, dibuatkan skrip macam-macam, dibuatkan editing yang sangat luar biasa, iyalah gledek, nyungsep. Tapi video yang saya buat asal-asalan justru kadang meledak. Itu semua YouTuber mengakui seperti itu. Sekarang kalau Anda sudah bisa berpikir cerdas dan waras, mari kita lanjutkan analisa dari dukun politik dagelan ini.
Maaf saya koreksi, bukan analisa, terawangan. Kita kembali lagi flashback jauh ke belakang. Tapi saya simpulkan dulu, biar kalau yang nggak mau nonton video ini sampai belakang, saya simpulkan dulu. Pemenang dari Pilkada Jakarta ini ternyata adalah bukan satu kelompok, bukan satu orang. Tepatnya pemenang Pilkada Jakarta ini adalah Ibu Megawati. Masih ada satu orang. Dan Pak Jokowi. Dari mana itu? Dari sini analisa terawangan saya. Yang pasti itu kemenangan dua pemain catur politik terbaik di Indonesia, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Mereka bersatu kok sebenarnya. Anda aja yang terpecah belah. Politik gitu loh, nggak ada yang haram, nggak ada yang halal. Pilkada Jakarta ini awalnya disetting untuk menenggelamkan Anies dan juga menenggelamkan Ahok. Yang kedua adalah berusaha mengusung Kaisang. Jadi Kaisang itu masih dites. Yang kedua adalah bagaimana tidak melibatkan PKS. Lah kok bisa? Yaitu tujuannya, yaitu menggembosi PKS, memisahkan PKS dengan Anies. Karena seperti diketahui, Anies itu adalah pendukung utama dari PKS. Jadi suara terbesar PKS itu tentunya adalah gabungan dari simpatisan PKS sendiri dan simpatisan Anies Baswedan. Makanya ini harus dipecah. Kim itu akan mengusahakan terjadinya satu pasangan saja di Pilgub Jakarta ini. Itu sama sekali bukan berniat untuk menghabisi PDI Perjuangannya, karena memang di dalam Pilgub DKI ini, kalau sebelum aturan MK itu turun, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri calonnya. Jadi kalau Kim itu kemarin bersatu kemudian mengusahakan satu pasangan, itu bukan serta-merta karena ingin menelankan PDIP. PDIP dengan sendiri memang tidak bisa mengusung sendiri calonnya. PDIP harus berkoalisi dengan partai lain. Bahkan pemenang pileg itu adalah PKS. Ternyata PKS pun hanya mempunyai 18 kursi. Itu masih kurang 2 kursi untuk bisa memajukan calonnya sendiri. Itu yang perlu dipahami. Jadi settingan awal itu adalah inginnya Kim itu mengusung satu pasangan, risikonya tentu melawan kotak kosong. Dan menurut saya melawan kotak kosong itu sangat berbahaya, apalagi tipikal orang Jakarta. Jadi harus diusahakan ada pasangan sebagai lawannya. Ya makanya ada yang bilang Kun Darmo Kun itu adalah boneka. Ya monggo, kalau secara terawangan saya memang seperti itulah. Jadi diusahakan ada pasangan independen yang tidak didukung partai. Terus bagaimana skenario awal itu bisa berantakan? Ya, ternyata tidak semuanya berantakan. Yang sukses adalah bagaimana memecah Anies Baswedan dengan PKS. PKS merasa mempunyai suara yang cukup tinggi, 18, cukup perlu 2 kursi untuk bisa memajukan calonnya sendiri. Maka PKS lah yang paling awal mendeklarasikan pasangannya, yaitu Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Itu tepatnya tanggal 25 Juni deklarasi Anies Sohibul Iman. Pihak PKS menyebutkan bahwa mereka memberi waktu 40 hari. Tapi ternyata dibantah, kata Anies bahwa tidak ada tenggat waktu itu. Mereka memberi waktu 40 hari kepada kedua pasangan itu untuk mencari partai lain yang mau ikut mengusungnya. Bahkan disampaikan oleh jubir PKS, Presiden PKS Ahmad Saiku pun sampai turun gunung keliling menjajakan dua pasangan ini. Ditawar-tawarkan, ternyata tidak laku. Ya karena Kim Plus kan sudah disetting, nggak perlu nanti mendukung mereka gitu. Nah saya juga nggak tahu ternyata apa mereka juga menawarkan ke PDIP. Ya karena mungkin garis partai atau ideologi partai mereka yang berbeda, akhirnya pasangan Anies dan Sohibul Iman itu kok tidak ditawarkan ke PDIP.
coba waktu itu ditawarkan ke PDIP, pasti ceritanya berubah. Tapi kayaknya ya karena garis ideologi yang berbeda itu, mereka tidak menawarkan ke PDIP. Mungkin kalau ditawarkan waktu itu, PKS bisa mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Tapi wacana yang ada di saat itu kan narasinya sedang sangat-sangat gencar, yaitu nggak mungkin PDIP itu akan mendukung lawan politiknya yaitu Anies Baswedan, akan melukai para ahoker, akan membuat simpatisan PDIP lari dari mendukung partainya. Itu narasi yang ada seperti itu, dan saya setuju karena memang saat itu semuanya masih dalam garis kerangka keras ideologisnya masing-masing. Ternyata skenario pertama itu dari Kim berhasil. Akhirnya PKS pun pecah dengan Anies Baswedan. Dan ternyata pecahnya itu tidak dengan baik-baik. Itu benar-benar rame di TV, kelihatan sekali saat Gej Khalifa itu beradu argumen dengan politisi dari PKS. Mereka bilang yang dari kubu Anies bahwa tidak ada tenggat itu, tapi yang dari PKS menyebutkan tenggat. Intinya skenario awal itu sudah berhasil. Kekuatan PKS yang utuh aslinya itu bisa dipecah, yaitu keluarnya Anies dari kubu PKS itu sudah jelas sekali. Kenapa kubu Kim Plus itu ragu jika melawan kotak kosong? Saya yakin karena elektabilitas Ridwan Kamil itu sangat rendah. Tapi sudah ada survei yang mencoba mempasangkan Ridwan Kamil atau siapapun kalau dengan Kaisang itu kayaknya elektabilitasnya bisa tinggi. Jadi Kaisang itu masih dicoba mau di Jawa Tengah atau di Jakarta. Jadi skenario awal memang seperti itu, ingin memajukan Kaisang dengan siapapun, tetapi bagaimana cara tanpa mengikutkan PKS itu yang jadi masalah. PKS itu bagaimanapun terpaksa harus dirangkul oleh Kim, meskipun Kim itu koalisinya secara hitungan bisa mengusung pasangan sendiri. Karena bagaimanapun PKS itu adalah pemilik suara legislatif terbanyak di Jakarta. Apakah harus meninggalkan PKS atau tetap menggandeng PKS? Tetapi dari uji cobanya, dari hasil survei, kayaknya tanpa PKS itu bisa. Jadi sudah jelas skenario awal itu adalah memajukan calon siapapun sebagai gubernurnya, tetapi wakil gubernurnya adalah Kaisang. Keraguan dari Kim Plus itu sudah sangat jelas. Kenapa? Karena memajukan Ridwan Kamil itu sebenarnya memang sudah tahu bahwa elektabilitasnya sangat rendah. Ini sepertinya memang bargain. Sudah, nanti ada videonya sendiri bahwa siapakah yang kalah dalam pilkada kali ini. Ya kayaknya memang Golkar sama PKS. Jadi Golkar itu kemarin memang ditebang. Yang pertama ditebang itu ketuanya Pak Hartarto. Karena Pak Hartarto itu kemarin memaksakan Ridwan Kamil untuk tetap di Jawa Barat. Tetapi di Jawa Barat kan ada Kang Deddy yang diusung oleh Gerindra. Kalau Kang Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat, pasti Kang Deddy akan kalah. Jadi Golkar kemarin itu pasti setengah hati memajukan Ridwan Kamil ke Jakarta. Dan wajah Ridwan Kamil aja sudah kelihatan lesu sekali dimajukan di Jakarta. Jadi skenario awal itu memang semuanya masih meragukan. Jadi memang nggak yakin bahwa mengusung Ridwan Kamil di Jakarta itu akan menang. Tetapi karena merasa tidak ada partai lain yang mengusung, merasa hanya melawan kotak kosong atau akhirnya mendapat lawan yaitu calon independen, mereka yakin menang. Itu aja, karena melawan calon independen. Itu aja keyakinan mereka menang. Kalau soal partisipasi pemilihnya, saya yakin Kim Plus itu tahu partisipasi pemilih itu sangat kecil. Tetapi karena ada lawan, itu secara logika seperti itu ya teman-teman. Ada lawan, berapapun perolehan suaranya mereka, itu pasti akan di atas 50% lebih satu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Kim Plus itu dari awal sudah sangat yakin pasangan mereka kalau secara DPT itu pasti kalah. Tetapi kalau ada lawannya, bukan kotak kosong ya, lawannya itu
seorang calon independen itu pasti akan menang, tetapi kalau secara hitungan jumlah pemilihnya ya pasti sangat sedikit, tapi intinya akan memenuhi persyaratan KPU gitu aja. Jadi Kim Plus itu hanya mengejar persyaratan kemenangan sesuai syarat KPU 50% plus 1 orang. Kalau lawan calon independen itu pasti terjadi kemenangan gitu aja. Jadi kalau secara hitung-hitungan Kim Plus sudah tahu bahwa mereka itu kalah kalau dipasangkan dengan pasangan yang benar-benar didukung oleh partai lain, itu pasti udah tahu kalah karena sudah disetting bahwa akan melawan pasangan independen yang mungkin katanya boneka, ya bisa jadi pasti akan menang berapapun perolehan suaranya gitu aja. Oke, ternyata semuanya berantakan ketika putusan MK 60 itu turun. Bahkan turunnya itu kan sangat mepet dengan batas waktu pendaftaran. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh PDIP. PDIP mengusung calonnya sendiri. Kim Plus pun akhirnya berubah skenario. Karena apa? Mulyono sudah tidak punya kepentingan di sana karena Kaisang nggak mungkin dimajukan, itu faktanya. Jadi Mulyono sudah nggak punya kepentingan di sana dan Kim Plus juga tidak ada kepentingan di sana. Mereka sudah tahu kalau tanpa Kaisang itu pasti tambah nyungsep, apalagi ada lawan yang benar-benar lawan murni dari partai, bukan settingan gitu loh. Jadi sudah sangat jelas itu kemenangan PDIP mengusung Pramono Anung itu karena kemenangan Ibu Megawati dalam memilih pasangan yang diusungnya. Siapakah? Siapa yang menyangka bahwa Ibu Megawati akan memajukan Pramono Anung? Nggak ada yang menyangka sama sekali. Tetapi itulah hitung-hitungan politik. Ibu Megawati sangat tahu bahwa Pramono Anung adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Terbukti sekali Pak Pramono Anung tidak langsung diberikan surat pemberhentian. Pak Pramono Anung sudah mengajukan lama sekali baru diberikan surat pemberhentian dari menteri. Karena apa? Pak Pramono Anung itu memang dekat sekali dengan Pak Jokowi. Dan poin yang penting di sana, Pak Pramono Anung sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan Pak Jokowi, bahkan ketika PDIP itu sedang bermusuhan dengan Pak Jokowi. Selama Pilpres kemarin, mana suara Mas Pramono Anung yang menjelekkan atau menyerang Pak Jokowi? Nggak ada. Terus yang sama sekali tidak disangka adalah pemilihan Ibu Megawati terhadap cawagupnya. Itu diakui oleh Mas Rano. Sangat mendadak sekali penunjukan Bang Rano ini. Bang Rano sudah sampaikan sangat kaget. Tapi itulah kejelian Ibu Megawati. Rano Karno identik dengan sidul anak Betawi, sidul anak sekolahan. Identik sekali, mewakili sekali sebagai orang Betawi. Sangat klop. Jadi saya ulangi lagi biar nanti yang nggak nonton sampai belakang. Kemenangan dari Pramono Anung dan Bang Dul ini adalah kemenangan Ibu Megawati dan Pak Jokowi gitu. Dan itu sudah sangat bisa dipastikan. Karena yang mendukung Ridho itu sebenarnya memang setengah hati. Sudah tidak ada kepentingan Pak Jokowi di sana, tidak ada kepentingan Kim Plus juga di sana. Ya kepentingan dua orang aja ini. Golkar dan PKS. Nah gimana kemarin dukungan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi terhadap Ridho? Alah kan sudah jelas itu. Mereka hanya lip service saja. Jari wong Jawa abang-abangi lambe. Nggak benar-benar mendukung itu loh. Satunya makan malam, satunya Pak Jokowi ketemu dengan Ridwan Kamil. Tetapi Anda bisa lihat di kampanye Akbar mereka berdua nggak hadir. Bahkan petinggi-petinggi dari partai yang mendukung Kim Plus itu juga nggak hadir. Jadi kita harus fair. Jangan karena benci PDIP Anda benci setengah mati ke Ibu Megawati. Nggak mengakui kalau ini memang kepiawaian Ibu Megawati. Inilah salah satu kelebihan Ibu Megawati, yaitu kemampuan dalam percaturan politik. Lawannya ya cocok samanya Pak Jokowi gitu. Jadi kemenangan Pramono Anung dan Bagdul ini saya yakin-yakinnya itu adalah kemenangan dari kepiawaian Ibu Megawati dalam memilih pasangan calon yang diusungnya. Dan juga strateginya sangat jelas kemarin di strategi dari Pramono Anung dan Bagdul itu
tidak ada sama sekali embel-embel foto Ibu Megawati di belakang. Mereka bahkan memilih warna yang bukan warna partainya. PDIP tidak memilih warna merah saat mengusung Pramono Anung dan Bang Dul. Mereka memilih warna orange, warna Jakarta menyala. Keren kan? Tidak menunjukkan warna salah satu partai. Bahkan kalau boleh malah menunjukkan warnanya dari PKS. Kan PKS ada oranye, meskipun mereka mengklaim warnanya putih. Tapi intinya kemenangan berapapun itu kemarin dari Pramono Anung dan Bang Dul, meskipun kita bilang itu 24 atau 26% dari DPT, kan tidak ada aturannya. Kan di beberapa tempat itu di bawah 50%. Kalau banyak yang bilang bahwa tingkat partisipasi DKI itu adalah terendah, ya karena terendah sepanjang sejarahnya di DKI gitu loh. Tapi 57,5% partisipasi pemilih di Jakarta itu sangat tinggi dibandingkan partisipasi di daerah pemilihan lain. Bahkan mungkin yang bisa menyanyi hanya Jawa Timur sekitar 60%. Lainnya itu ya berkisar 50% sampai 55%. Jadi 57,5% itu memang terendah sepanjang sejarah Pilgub DKI. Jadi nggak ada aturannya. Pemenangnya itu harus memenangkan suara berapa persen dari DPT. Yang ada aturannya itu tadi, memenangkan 50% plus 1. Nah, kalau soal legitimasi, ya saya tidak berhak bicara itu. Tetapi kalau secara kepemimpinan, ya normalnya seperti itu. Harusnya pemenang itu ya didukung oleh mayoritas pemilih. Tetapi kenapa mereka tidak menggunakan hak pilih? Ya itu kita hormati, itu hak yang dihormati oleh konstitusi. Tidak mencoblos, golput itu hak mereka, yang nggak masalah. Bisa jadi yang golput itu memang orang yang tidak cocok dengan semua pilihan yang diajukan oleh partai. Tetapi bisa jadi sangat mungkin ketika sudah ada pasangan yang terpilih, mereka akan mendukung. Jadi nggak perlu dipermasalahkan soal perolehan suara dibanding DPT. Itu kan judul sensasional saja. Dan didukung kan oleh pengamat politik bahwa tingkat legitimasi itu harusnya ya juga representasi dari perolehan suara. Tapi kan memang tidak mungkin kita memaksakan seseorang untuk memilih. Yang penting surat suara C6 formulir undangan tadi sudah dibagikan semuanya, meskipun mereka mengakui sekitar 95% dan yang 5% ada alasannya. Intinya hampir sebagian besar formulir undangan C6 itu sudah dibagikan dan sudah diterima oleh para calon pemilih, gitu aja loh. Soal mereka tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu hak mereka, hak yang dihormati oleh konstitusi. Pertanyaan yang menggelitik mungkin, di mana sih itu bahwa kemenangan Pak Jokowi? Yang jelas Pak Jokowi sudah tidak punya kepentingan di sana. Jadi ya jelas tidak ada perlunya cawe-cawe di sana. Tetapi saya bilang kenapa itu adalah kemenangan Pak Jokowi? Ya jelas ada, karena Mas Pramono Anung itu orang dekat Pak Jokowi, gitu aja loh. Pasti saya yakin di dalam kemenangan Mas Pramono Anung itu dan Bang Dul ada pendukung Pak Jokowi yang masih setia ke PDIP. Kan di PDIP itu ada dua kubu, masih setia dengan Ibu Megawati tetapi tidak memilih Ganjar kemarin. Ada yang masih setia dengan Pak Jokowi tetapi memilih Ganjar. Yang jelas pengaruh Pak Jokowi itu masih ada di pilkada DKI kali ini, yaitu dengan terpilihnya orang dekat Pak Jokowi, yaitu Pak Pramono Anung. Dan yang jelas terbukti adalah tumbangnya Ridwan Kamil dan Suswono. Artinya ya tumbangnya Golkar dan PKS. Mereka sudah membunuh dirinya sendiri. Jadi pesaing dari Golkar dan PKS itu sudah tanpa perlu repot-repot untuk mulai menggembosi mereka berdua. Ya siapapun itu sangat bisa terjadi adalah partai yang di bawah perolehan suara dari Golkar, ya Gerindra, ya PKB, atau siapapun hari ini mulai berusaha menggeser dominasi Golkar di peringkat kedua. Ya kalau bisa ya menggeser PDIP. Tapi itu nanti. Yang penting menggeser perolehan suara kedua ini penting. Apalagi di Jakarta, menumbangkan PKS itu jauh lebih penting. Kekuatan PKS sudah terpecah belah. Pendukung PKS
dan pendukung Anies yang kemarin sebelumnya bersatu. Itu skenario-nya sudah tercapai. Golkar dan PKS digembosi, PDIP menang, tetapi sejatinya yang menang adalah Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Semoga video ini menjadikan Anda cerdas dan waras, dan yang terlebih penting memberikan hiburan, karena saya hanya dukun politik dagelan yang memakai terawangan. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.